Taib, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Alhamdulillahi ta'ala nuwasil darsana fi syarhil waraqat fi usulil fiqh lil Imam Al-Juwaini rahimahullahu ta'ala wa naqra syarhan li fadilati Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Taib. Wa nahnu al-an mazilna bimabhath an al-mukhassis al-munfasil. An al-mukhassis al-munfasil. Qulna anna al-mukhassis al-munfasil nanzur min thalathati nawahi. An-nahiyatul ula min al-hiss, wath-thani min al-aql, wath-thalith min asy-syara'. Wal-an nahnu fi asy-syara'. Qulna anna asy-syara' huwa al-murad fi usulil fiqh. Huwa al-maqsud fi mabhasin min mabahiti usulil fiqh. Wa tahta mabhath asy-syara' hunaka qismani, takhsisul kitab wa takhsisus sunnah. Nabda min takhsisul kitab. Takhsisul kitab wal mukhassis lahu arba'atun. Kitabun mithluhu aw sunnah aw ijma' aw qiyas. Idzan takhsisul kitab yajuz takhsisul kitabi bil kitab aw takhsisul kitabi bis sunnah aw takhsisul kitabi bil ijma' aw takhsisul kitabi bil qiyas. Ya, hadhil arba'ah, ya, ghairu hadhil arba'ah la tu'tabar. Ya, ghairu mu'tabar. Jadi takhsisul kitab itu hanya bisa dengan 4 ini. Dengan sesama kitab, dengan sunnah, dengan ijma' atau dengan qiyas. Kenapa kok hanya dengan 4? Bukannya masadirus syariah itu bukan hanya 4 ini saja. Nah, tapi yang 4 inilah yang dijadikan mahallul ittifaq baina al-madzahib al-arba'ah. Ya, 4 sumber pensyariatan inilah yang disepakati oleh imam 4 mazhab. Maka kita fokus di yang menjadi mahallul ittifaq agar tidak kita jatuh ke dalam membahas hanya satu sisi dalam pembahasan satu mazhab saja. Ya, jadi lihat di sini bagaimana pensyarah di sini, ya. Pensyarah di sini adalah seorang Hambali. Ya, yang mensyarah kitab ini adalah seorang Hambali. Yang disyarah adalah kitab Syafi'i. Walakat ini kitabnya Syafi'i, ya. Dan beliau di sini memegang tidak merujuk kepada mazhab beliau sendiri, mazhab Hambali. Ya, makanya kita lihat dari kemarin beliau beristidlal, ya, tidak terbatas hanya kepada pendapat Hambali saja. Penulis juga membawakan pendapat dari mazhab-mazhab yang lainnya. Ya, karena apa? Karena kitab ini memang ditujukan untuk kita sebagai pemula. Maka di sini kita menggandeng semua pendapat yang ada, tidak fokus di satu mazhab. Kalau fokus di satu mazhab, itu repot lagi. Ya, kalau misalkan antum mempelajari usul fikih dalam pandangan mazhab Syafi'i saja, atau usul fikih dalam pandangan mazhab Hambali saja, maka di situ ada ikhtilat, nanti ada campur baur kalau memang belum pernah belajar dasarnya terlebih dahulu. Maka sekarang kita belajar mengkompromikan semua mazhab yang ada, baru kemudian nanti jika antum mau lanjut belajar lagi, untuk melihat kepada per mazhabnya. Fokus di satu mazhab, spesialisasi di satu mazhab yang ada. Taib, kita mulai dengan takhsisul kitab bil kitab. Ini sudah kemarin ya, kita ambil contoh-contohnya saja. Takhsisul kitab bil kitab berarti kita mengkhususkan ayat Al-Quran dengan ayat yang lain. Ya, ayat yang umum kita khususkan dengan ayat yang khusus. Taib. Contohnya di surat Al-Baqarah ayat 228. Allah mengatakan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Dan perempuan-perempuan yang ditalak itu mereka menunggu masa iddah mereka selama 3 kali masa haid, atau menurut sebagian pendapat 3 kali masa suci. Ya, ini ayat ini umum karena al-mutallaqat menggunakan alif lam di sini. Alif lam al-istighraqiyah berarti mencakup semua perempuan yang ditalak. Akan tetapi ayat ini ternyata khussat
dikhususkan dengan surat Al-Ahzab ayat 49. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alaihinna min iddah. Ini syahidnya. Fama lakum 'alaihinna min iddah. Min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alaihinna min iddah. Maka perempuan mukmin yang kalian talak dan kalian belum dukhul, belum menyentuhnya, maka perempuan yang seperti itu tidak ada masa iddahnya. Ya, langsung boleh menikah setelah cerai, setelah antum talak. Langsung boleh menikah lagi. Dengan syarat belum dukhul. Maka ayat ini bentuknya khusus, dia mengkhususkan ayat sebelumnya di surat Al-Baqarah. Baik, itu takhsisu al-kitabi bil kitab. Silakan nanti antum cari contoh-contoh yang lain, ada banyak contoh-contoh yang lain. Takhsisul kitab bil kitab, misalkan ya yang mirip-mirip dengan ayat ini, misalkan di Allah mengatakan wala tankihu al musyrikat. Janganlah kalian menikahi perempuan-perempuan yang musyrik. Ya, jangan menikahi perempuan-perempuan yang musyrik. Ini dikhususkan dalam ayat yang lain, yaitu ayat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum ay halun lakum. Ya. Ayat pertama mengatakan jangan menikahi perempuan musyrik. Tapi di ayat yang lain, di surat yang lain, Allah katakan boleh menikahi al-muhsanat, perempuan yang baik-baik dari kalangan utul kitab, dari kalangan ahlul kitab. Ya, berarti perempuan ahlul kitab musyrik apa bukan? Musyrik. Nah, dia dikhususkan dari ayat yang sebelumnya, wala tankihu al-musyrikat. Silakan nanti antum cari contoh-contoh yang lain, ada banyak di dalam Al-Qur'an. Baik. Kemudian takhsisul kitabi bis sunnah. Kita khususkan Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an dengan sunnah, dan ini yang paling banyak. Ya, ini yang paling banyak, menafsirkan Al-Qur'an dengan sunnah. Karena memang Al-Qur'an itu hukum asalnya adalah mujmal. Ya, ayat-ayat Al-Qur'an itu mayoritas bentuknya mujmal. Ya, maknanya secara global begitu. Dalam Al-Qur'an kita tidak diajarkan bagaimana perincian tata cara sholat. Hanya kita diperintahkan sholat di dalam Al-Qur'an. Tapi perinciannya dari takbiratul ihram sampai salam itu kita dapati di dalam sunnah. Ya, itu kita dapati di dalam sunnah. Contohnya di surat An-Nisa Allah mengatakan wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum. Maksudnya Allah menghalalkan bagi kalian perempuan-perempuan selain yang kita sebutkan di atas tadi, yaitu di ayat sebelumnya. Nah, di awal ayat ini Allah sebutkan mahram kita siapa saja, ibu, istri, bibi, dan seterusnya. Nah, kemudian di akhir ini Allah khususkan wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dihalalkan selain yang disebutkan tadi. Ayat ini dikhususkan dengan hadis Nabi la tunkahul mar'atu ala ammatiha wala ala khalatiha. Tidak boleh mengumpulkan atau menikahi seorang perempuan sekaligus bersama bibinya. Ya, keponakan dan bibinya untuk menikahi sekaligus itu tidak boleh. Ya, tidak boleh mengumpulkan dalam waktu sekaligus. Ya, kalau beda waktu tidak masalah. Intinya tidak boleh mengumpulkan dalam satu firash. Ya, karena itu akan memutuskan tali kekeluargaan. Ya, atau bisa rujuk ke Syara Al-Muhadzab. Baik. Kemudian takhsisul kitabi bil ijma. Kita mengkhususkan ayat Al-Qur'an dengan al-ijma, ya. Ini di yang fihi nazar, ya. Takhsisul kitab bil ijma ini ada perbedaan pendapat yang luas sekali di kalangan para ulama. Tapi lihat ke pendapat jumhur di sini. Ya, pendapat jumhur mengatakan boleh takhsisu al-kitab bil ijma. Al-kitab itu ayat Al-Qur'an. Hukumnya pasti. Al-ijma itu belum pasti. Ya, belum pasti. Tapi kalau dibandingkan dengan al-am, al-ijma itu lebih kuat. Ya, maka menurut jumhur, al-ijma itu mampu untuk mengkhususkan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Kemudian Ibnu Badron di sini menyebutkan, ya, catatan wal haqqu anna at-takhsis yakunu bidalil ijma' la bil ijma' nafsihi. Yang hak dalam masalah takhsisul kitab bil ijma' adalah bahwasanya taksis, ya, menggunakan ijma' maksudnya adalah dengan dalil ijma', bukan dengan ijma' itu sendiri. Jadi kalau manusia sepakat untuk membatalkan satu ayat dari ayat-ayat Al-Qur'an, ayat tersebut tidak akan batal mau sekuat apapun ijma'nya.
Ya, itu maksudnya. Karena yang dijadikan patokan adalah dalil ijma'nya. Ya. Nah, karena ijma' itu layan akid illa labudda an yustanadu ila an yustanada ila dalil, harus punya sandaran kepada dalil. Ya. Contohnya misalkan di ayat surat An-Nur Allah mengatakan walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum 80 jaldah. Ya, hukuman cambuk 80 kali bagi orang yang menuduh perempuan baik-baik berzina. Ya, perempuan dituduh berzina, ya, dan dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi. Maka dalam ayat ini semua orang yang menuduh di situ kena hukuman 80 cambukan, tidak ada pengecualian, entah dia budak ataupun orang yang merdeka. Akan tetapi ijma, ya, ijma ini pun punya dalil. Dalilnya dari hadis Nabi yang banyak sekali mengatakan bahwasanya seorang hamba itu kalau dia menuduh orang lain ya berzina, maka hukumannya setengah dari hukuman orang merdeka. Ya, berarti 40 kali cambukan. Akan tapi contoh di sini fihi nadhar, kata pensyarah di sini. Karena memang dalam permasalahan pembagian hukuman dari 80 menjadi 40 itu fihi nadhar, ya. Fihi nadhar, ada khilaf di situ. Lianna min ahli ilmi man yara annahu yujladu 80. Karena di kalangan para ulama ada yang mengatakan harus dicambuk sebanyak 80 kali. Yujlad itu artinya dicambuk, ya. Kalhur, sebagaimana orang merdeka. Yang memegang pendapat ini sahabat Ibnu Mas'ud dan Umar bin Abdul Aziz. Taib. Wa idza thabata al-khilaf fala ijma'. Ini kaidah, ya. Kalau khilaf sudah ada, maka ijma'nya gugur. Ya, yang namanya ijma' itu harus bulat. Harus bulat. Tapi kalau ada yang menyelisih 1-2, ini tidak masalah. Nah, tapi di sini yang menyelisih bukan 1-2 tapi sekumpulan, ya, sekumpulan atau mayoritas mazhab. Maka yang seperti ini tidak lagi dikatakan ijma'. Berarti contoh dengan walladzina yarmunal muhsanat tadi itu kurang tepat contohnya. Baik. Kemudian maka sebagai ganti contoh tadi, pensyarah di sini membawakan contoh yang lain, yaitu di surat Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Anjuran, perintah untuk bersegera menuju masjid ketika hari Jumat. Di sini mencakup perintah untuk laki-laki apa perempuan? Mencakup laki-laki dan perempuan kalau dari zahir ayatnya. Akan tetapi ijma' mengatakan ala annahu la jum'ata ala abdin wala imra'atin. Ijma' mengatakan tidak ada Jumat bagi seorang budak dan seorang perempuan. Berarti ayat tadi sekarang menjadi khusus, tidak lagi umum. Ya, sekarang dia dikhususkan oleh ijma' itu. Baik. Ijma' ini, perincian ijma' ini bisa antum merujuk ke kitab Al-Bahrul Muhit. Baik. Kemudian yang keempat, takhsisul kitabi bil qiyas. Mengkhususkan ayat Al-Quran dengan qiyas. Ini agak mirip dengan ijma' di sini. Bedanya sedikit kalau kita belum belajar pembagian qiyas. Baik. Contohnya di surat An-Nur ayat yang kedua, Allah katakan az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Az-zani, laki-laki yang berzina. Waz-zaniyatu, dan perempuan yang berzina. Baik, anak baca kebalik, ya. Az-zaniyatu waz-zani, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Maka cambuklah setiap seorang dari mereka 100 kali cambukan, masing-masing 100. Fa inna umumaz zaniyati khussa bil kitab. Ya, khussa bil kitab wa huwa qauluhu ta'ala fil ima. Fa in ataina bi fahishatin fa 'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal adab. Fa yuqasul 'abdu zani 'alal amati fi tansifil adab wal iktisar 'ala 50 jalda 'alal masyhur. Perhatikan ayat yang pertama yang kita jadikan fokus di sini adalah ayat surat An-Nur ini. Bahwasanya perempuan maupun laki-laki yang berzina itu harus dicambuk sebanyak 100 kali cambukan. Akan tetapi di ayat yang lain, di surat An-Nisa ayat yang ke-25, Allah mengatakan jika para perempuan tersebut, ya, budak di sini konteks ayatnya, fa in ataina bi fahishatin,
fa alaihinna. Hunna di sini kembalinya ke al-amah ya. Al-amah itu budak perempuan. Ya. Fa in ataina bi fahishatin, kalau para budak perempuan tersebut datang dengan fahisyah, ya, perbuatan yang buruk, zina maksudnya, maka bagi mereka itu nisfu ma 'alal muhsanat, setengah bagian dari perempuan yang baik-baik dan yang merdeka, minal azab, dari hukuman, dari cambukan itu. Maka di sini fayuqasul abduz zani 'alal amati. Ya. Di ayat ini konteksnya hanya untuk perempuan saja. Ya, berarti perempuan di ayat surat An-Nur tadi itu dikhususkan dengan ayat di surat An-Nisa ini. Ini takhsisul kitab bil kitab, itu untuk yang perempuan. Tapi laki-laki nggak ada ayat yang lain mengatakan laki-laki itu dibagi setengah azabnya. Ya, kalau budak laki-laki dibagi setengah azab tidak ada. Maka inilah di sini kias dia. Fayuqasul abduz zani 'alal ama, maka dikiaskanlah hamba laki-laki, budak laki-laki, dikiaskan sama dengan budak perempuan dalam masalah pembagian azab menjadi setengah. Ya, tansif itu artinya nisfun ya. Jangan baca tasnif nanti ya, lain lagi mananya. Tansifil azab artinya membagi azab menjadi dua, jadi nis. Wal iqtisar ala 50 jaldah alal masyhur, dan mencukupkan hanya dengan 50 cambukan saja menurut pendapat yang masyhur. Jadi ini dia ya. Jadi bukan takhsisul kitab bil kitab di sini ya, walaupun ada dua ayat di sini, tidak. Jadi ayat ini hanya mengkhususkan az-zaniyatu saja. Az-zaninya belum ada gitu. Karena fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna, domir hunna di situ. Nah, berlaku untuk az-zaniyah. Az-zaninya belum ada sekarang. Maka kesimpulannya, kalau perempuan budak berzina, ya, dia harus dicambuk setengah dari cambukan perempuan yang merdeka, yaitu 50 kali. Maka kita kiaskan laki-laki budak yang berzina juga dicambuk sebanyak 50 kali. Itu maksudnya. Jadi dia dikiaskan. Baik. Tentu macam-macam kias nanti akan kita lihat pembagiannya. Baik. Itu selesai kita dari pembahasan takhsisul kitab. Hafalkan masing-masing satu contoh nanti. Takhsisul kitab bil kitab, takhsisul kitab bis sunnah, takhsisul kitab bil ijma', dan takhsisul kitab bil qiyas. Sekarang kita masuk takhsisus sunnah. Dan takhsisus sunnah yang bisa mengkhususkan sunnah itu ada kitabun au sunnatun mitluha au qiyas. Ya. Sunnah itu bisa dikhususkan oleh Al-Quran, ayat Al-Quran, atau boleh dengan hadis yang semisalnya, atau qiyas. Hanya 3 yang bisa mengkhususkannya. Ijma' tidak ada. Berarti tidak ada yang namanya takhsisus sunnah bil ijma'. Ya, takhsisus sunnah bil ijma' berarti tidak dianggap oleh jumhur. Kalau ada antum baca di kitab nanti, berarti itu pendapat dari mazhab-mazhab tertentu saja, bukan pendapat jumhur. Baik. Kita mulai dari takhsisus sunnah bil kitab. Wa mithaluhu qauluhu ta'ala, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Dalam hadis ini, riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW mengatakan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah, sampai mereka mengikrarkan la ilaha illallah. Nah, jadi batasan memerangi mereka sampai apa? Sampai mereka bersyahadat. Ya, sampai mereka tunduk. Nah, ayat ini atau hadis ini dikhususkan oleh ayat yang lain, oleh ayat di dalam Al-Quran, hatta yu'tul jizyata an yadin wahum shagirun. Kata Allah dalam Al-Quran, sampai mereka memberikan jizyah. Ya, antum tentu tahu ya jizyah ya, denda. Jizyah itu denda, sebagai ganti mereka tidak diperangi, harus bayar jizyah, upeti lah istilahnya. An yadin, secara langsung. Ya, wahum shagirun, dan mereka dalam keadaan hina, dalam keadaan rendah di hadapan kaum muslimin. Berarti batasannya dalam surat At-Taubah ini apa? Pemberian jizyah. Meskipun mereka sudah mengucapkan kalimat syahadat atau la ilaha illallah, tapi mereka tidak bayar jizyah, maka masih tetap boleh diperangi. Nah, begitu berarti yang kita pahami dari al-jam'u baina dalilain. Itu yang kita pahami di sini. Baik. Nah, tapi fihi nazar sebenarnya ya. Fihi nazar sebenarnya. Baik, yang kedua takhsisus sunnah bis sunnah.
mengkhususkan hadis Nabi dengan hadis Nabi. Wa mithaluhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi ma saqatis sama'u 'ala syarr. Ya, ini dalam pembahasan zakat az-zar', zakat tanaman. Ya, kalau zakat tanaman, kalau tanaman itu diairi oleh air hujan, ya, maksudnya antum tidak beli air, ya, tidak ada istilahnya beli air, maksudnya ini airnya gratisan, maka zakatnya al-usyur 1/10. Fahadha amun fil qalili wal katsir. Nah, maka hadis ini umum, entah pertanian antum, sawah antum itu hasilnya sedikit ataupun banyak. Ya, mau hasilnya 10 kilo, 20 kilo, tetap antum bayar zakatnya 1/10 selama dia diairi oleh air hujan, tidak antum beli. Umum dia. Akan tetapi di hadis yang lain Nabi SAW mengatakan laisa fi maduna khamsati ausukin sadaqah. Ya, tidak ada zakat kalau kurang dari 5 sak. Ya, kurang lebih 5 karungan lah kalau bahasa kita ya. 5 wasak. Jadi kalau kurang dari 5 sak, maka tidak perlu ada zakatnya. Berarti ini mengkhususkan hadis yang sebelumnya. Berarti kalau antum punya sawah kemudian diairi oleh air hujan, ya, kemudian setelah antum panen hasilnya ternyata hanya 4,5 kilo misalkan, 4 karung misalkan, 4 kilo terlalu sedikit ya, 4 karung ya misalkan, 4 karung, maka tidak perlu di situ untuk bayar zakat. Tapi kalau sudah 5 karung ke atas maka perlu bayar zakat. Di situ perlu bayar zakat 1/10. Ya, 1/10 dari 5 karung. Baik, kalau hasilnya 100 karung, berarti 1/10 dari 100 karung. Baik, itu takhsisus sunnah bis sunnah. Kemudian yang ketiga, takhsisus sunnah bil qiyas. Yang terakhir namanya takhsisus sunnah bil qiyas. Wa mithaluhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, al-bikru bil bikri jildu mi'atin wa tagribu amin. Ya, al-bikru bil bikri. Ya, al-bikr itu artinya perempuan perawan yang belum menikah, masih gadis maksudnya. Yang belum menikah itu al-bikr. Laki-laki maupun perempuan. Al-bikru bil bikri, perempuan yang belum menikah itu kalau berzina jildu mi'atin, maka kalau mereka berzina hukumannya itu adalah jildu mi'atin, dicambuk 100 kali sebagaimana di ayat tadi ya. Wa tagribu amin, ditambah dengan diasingkan selama 1 tahun. Itu kalau bikr. Tapi kalau sudah menikah beda lagi, harus dirajam dia. Baik. Jadi ada 2 hukumannya, dicambuk 100 kali dan diasingkan dari tempat tinggalnya, diusir keluar, ekstradisi. Wa khussa minal hadits al-'abdu qiyasan 'alal amah. Maka dikhususkan dari hadis ini al-'abdu, ya, hamba laki-laki, dikhususkan atas hamba perempuan karena al-bikr itu kalau dalam pembahasan fikih, al-bikr itu mencakup hanya perempuan saja, walaupun secara bahasa cakupannya laki-laki juga. Di hadis ini Nabi hanya menyebutkan perempuan. Ya, Nabi hanya menyebutkan perempuan. Maka khussa min hadzal hadis al-'abdu qiyasan 'alal amah. Dikhususkan hamba laki-laki. Ya. Kenapa dikhususkan hamba laki-laki juga? Ya, karena qiyasan 'alal amah, dikiaskan sama dengan budak perempuan. Allati sabata tansiful haddi 'alaiha bil Qur'an. Karena budak perempuan itu memang sudah tetap kepastian pembagian hadnya menjadi setengah di dalam ayat Al-Quran di surat At-Taubah tadi ya. Ya, di surat bukan di surat apa tadi? An-Nisa ya. Fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanat. Di ayat ini sudah tetap keputusan, tidak ada perselisihan lagi, tidak perlu kias lagi, bahwasanya budak perempuan itu dapat setengah. Dapat setengah dari hukuman tersebut. Itu sudah pasti. Ya. Yang jadi permasalahannya sekarang adalah budak laki-laki. Budak laki-laki itu apakah kalau di pembahasan sebelumnya kita katakan budak laki-laki juga dikiaskan dapat sama-sama setengah. Nah, sekarang apakah dapat tagrib am apa tidak? Ya, dapat tagribun am apa tidak? Apakah perlu diusir dari tempat tinggalnya juga apa tidak? Nah, maka kama fayujladu al-'abdu 50 jaldah kama marra fi takhsisil kitab bil sunnah bil qiyas. Ya, itu dia. Ini namanya takhsis sunnah bil qiyas, ya. Sunnahnya apa? Al-bikru bil bikri. Qiyasnya apa? Qiyas al-'abdi 'alal
alal amah allati thabata tansifuha bil Qur'an. Taib. Wa takhsisul kitab wa sunnah bil qiyas huwal murad bi qaulil musannif wa takhsisun nutqi bil qiyas. Ya. Inilah yang dimaksud dengan perkataan Al-Imam Al-Juwaini takhsisun nutqi bil qiyas. Mengkhususkan an-nutq. An-nutq itu maksudnya adalah Al-Kitab dan As-Sunnah. Takhsisu Al-Kitab au As-Sunnah bil qiyas. Jadi boleh takhsisul kitab bil qiyas atau takhsisus sunnah bil qiyas. Tsumma bayyana anna al-maqsuda bin nutqi al-kitab wa sunnah wa inna majaza takhsisul kitab wa sunnah bil qiyas. Li'anna al-qiyas, kenapa kok jumhur membolehkan takhsisul kitab dan sunnah dengan qiyas? Li'anna al-qiyas yastanidu ila nafsin. Karena qiyas itu nggak mungkin muncul begitu saja, ya, kecuali dia memang disandarkan kepada nas dari Al-Quran atau sunnah. Bagaimana kita lihat tadi? Selalu ada nas dia. Jadi seolah-olah taksis nas dengan nas, tapi tidak. Ya, kita menggunakan kias itu harus punya sandaran dalam pada apa namanya dari Al-Quran ataupun dari sunnah. Ya, maka salah satu kaidah yang berkaitan dengan kias mengatakan kias itu tidak ada kalau ada nas. Batal kias itu kalau ada nas. Baik. Faka'annal mukhassis huwa dzalikan nas. Nah, seolah-olah yang mengkhususkan itu adalah nas tersebut. Akan tetapi sebenarnya kias. Kias itu adalah bagaimana hasil istinbatan dengan logika antum. Ya. Kias itu mengkomparasi dalil, ya. Dalil yang ada antum pahami dengan logika antum tapi masih dalam koridor syariat. Itu namanya kias. Ya, jadi kadang kita tercampur di situ. Kadang kita bingungnya di sini. Ya, antara kias dengan nas itu tercampur. Karena memang kias itu harus kepada nas. Harus didatangkan nasnya. Kalau antum menyebutkan suatu kias, ya, misalkan yang paling mudah contoh misalkan kias an-nabidh alal khamar. Ya, nabidh itu memabuk, haram hukumnya karena dikiaskan dengan khamar. Maka ketika antum mengkiaskan nabidh dengan khamar, antum harus datangkan dalil. Nggak boleh serta-merta hanya dengan kias antum itu saja, bersandar kepada kias antum saja. Harus datangkan dalil. Maka antum datangkan hadis Nabi, kullu muskirin wa huwa haram, qaliluhu au kathiruhu. Faraja al-amru ila taksisil kitab bis-sunnah bimithlihima wallahu ta'ala a'lam. Taib itu di akhir dari pembahasan taksis an-nutq bil qiyas. Atau pembahasan tentang al-mukhassis al-munfasil. Baik, sampai sini ada yang mau tanyakan, tafadhol. Nah, Ustaz. Tafadhol. Assalamualaikum. Untuk yang taksis sunnah bil kitab oh iya. Itu taksis sunnah bil kitab. Tadi kan Ustaz mengatakan kalau dia walaupun dia udah mengucapkan la ilaha illallah tetap diperangi dengan jizyah. Mungkin maksudnya kebalik gitu Ustaz. Apa namanya? Mereka diperangi sampai mereka bersahadat mengucapkan kalimat tauhid atau mereka membayar jizyah gitu Ustaz. Tadi anak bilangnya apa tadi? Walaupun mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka tetap harus membayar jizyah Ustaz. Oh begitu, berarti anak salah tadi. Ya, berarti anak salah. Yes. Jadi jizyah apa namanya? Nggak boleh kita memerangi orang sudah mengucapkan syahadat ya, nggak boleh. Ya, sebagaimana ditetapkan dalam dalil-dalil hadis-hadis yang lain, bagaimana Nabi SAW mencela seorang sahabat yang membunuh seorang musuh yang sudah mengucapkan syahadat. Jadi tidak boleh ya. Jadi bukan itu yang Anda maksudkan tadi. Maksudnya adalah bahwasanya tujuan dari peperangan itu ada dua. Yang tadinya hanya ada satu. Ya. Kalau kita hanya melihat kepada hadis Nabi, itu tujuan perang hanya satu saja, itu mengucapkan syahadat. Tapi kalau kita gabung dengan ayat Al-Quran, tujuan perang itu ada dua, yaitu mengucapkan kalimat syahadat plus bayar jizyah. Nah, adapun takaran jizyah sebagainya itu antum bisa rujuk kepada Kitabul Jihad di kitab-kitab fikih nanti. Baik, jazakallah khair. Baik, ada pertanyaan lagi?
Baik, kelas ada pertanyaan lagi? Tadi itu taksis as-sunnah bil kitab ya. Sebentar dulu. Taksis as-sunnah bil kitab. Antum datangkan saja contoh yang lain. Misalkan taksis hadis Nabi, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddo. Ya. Ini yang lebih mudah untuk dipahami karena kalau masalah jizyah itu kan belum kita bahas itu di fikih. Yang berkaitan dengan toharoh, insyaallah antum sudah bahas soal toharoh. Nabi SAW dalam hadis mengatakan, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddo. Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian jika dia berhadas sampai dia berwudu. Ya. Akan tetapi ini dikhususkan oleh ayat Al-Qur'an ya, yang di surat apa ya, Al-Maidah kalau tidak salah atau Al-Baqarah. Wa in kuntum mardo ya. Wa in kuntum mardo sampai ayat falam tajidu ma'an fatayammamu. Nah, berarti Allah Subhanahu wa taala tetap menerima salat kita jika kita berhadas dan tidak dapati air kemudian kita tayamum. Berarti kalau kita hanya melihat kepada hadis Nabi tadi yaitu la yaqbalullahu salata ahadikum idza hadatsa hatta yatawaddo, maka orang tayamum pun tidak diterima salatnya. Nah, akan tetapi dalam Al-Qur'an ada tentang ayat tayamum. Ya, karena kalau dia bertayamum berarti dia tidak berwudu. Pengganti dari wudu. Itu maksudnya. Ya, taib. Itu taksis as-sunnah bil kitab. Ya, untuk mengganti contoh yang jizyah tadi. Nah, banyak contoh-contoh yang lain silahkan untuk cari-cari nanti di Al-Qur'an, di hadis terus. Taib, fadhal. Ada yang tanyakan lagi tadi? Ada lagi Ustaz? Taib, fadhal. Ini untuk yang taksis sunnah ini, ada nggak Ustaz ulama ini membahas kenapa ijma ini nggak dimasukkan Ustaz? Taksis sunnah bil ijma maksudnya? Nah Ustaz. Ada pembahasannya di kitab-kitab yang awalat ya. Karena kenapa penulis di sini tidak membahas alasannya? Itu akan menyebabkan masuk ke al-khilafat nanti, ikhtilaf ulama nanti di situ. Maka penulis ini tidak mengungkit itu agar tidak sampai masuk ke pembahasan tersebut. Padahal sebenarnya ya, kalau Anda tidak salah ingat, taksis Alkitab, taksis sunnah bil ijma' itu jumhur yang punya pendapat. Kalau tidak salah ya. Berarti di sini kemungkinan penulis di sini membawa pendapat mazhabnya atau pendapat Syafi'i kalau tidak salah. Ya. Nah, kalau tidak salah ingat ya, taksis sunnah itu boleh dengan ijma'. Dan ini pendapat jumhur kalau tidak salah. Baik. Jadi alasannya apa? Alasannya adalah dikatakan bahwasanya ijma' memang tidak cukup kuat untuk membatalkan as-sunnah. Karena sunnah itu ya beda dengan ayat Al-Qur'an. Bukan berarti lebih tinggi ya. Beda dengan ayat Al-Qur'an dari sisi apa? Dari sisi bahwasanya hadis Nabi SAW ya terutama yang berkaitan dengan masalah fikih itu keluar atau Nabi ucapkan berkaitan dengan peristiwa, ada asbabul wurud yang terjadi. Ya, ada peristiwa yang terjadi. Misalkan ayat-ayat tentang hadis-hadis Nabi tentang pernikahan, tentang hukum di medan perang, itu ada sebabnya. Ya, ada sebabnya. Dan di situ terjadi ijma'. Nah, kalau antum bertanya tentang ijma' yang seperti apa yang dikatakan di sini? Ijma' seperti apa yang dikatakan bisa mengkhususkan as-sunnah? Tidak semua ijma' ternyata. Ijma' yang dimaksudkan di situ, ya, di situ ada dua pendapat, apakah ijma'nya para sahabat ya, atau ijma'nya ahlul Madinah atau ijma'nya ulama secara keseluruhan. Jadi ada 3 pendapat di situ nanti. Ijma' yang mana yang jadikan patokan? Masing-masing punya dalil nanti. Jadi kita bahas di bab al-ijma' nanti. Kita bahas Al-Quran, As-Sunnah, kemudian al-ijma' al-qiyas. Jadi ijma' yang jadikan patokan itu mana? Ya. Jadi kalau kita katakan ijma' ahlul Madinah atau ijma' as-sahabah, nah, maka fihi nazar lagi. Ya, intinya
Apa alasannya kenapa ijma dikatakan tidak bisa mengkhususkan as-sunnah? Insya Allah nanti akan kita lihat di pembahasan al-ijma. Karena kalau tidak salah ingat, pembahasan al-ijma yang bisa mengkhususkan as-sunnah itu juga pendapat jumhur sebenarnya. Kalau kita katakan pendapat jumhur nggak perlu alasan. Karena ijma cukup kuat. Itu menurut jumhur. Nanti Anda lihat lagi pendapat siapa yang dipegang oleh pensyarah di sini. Allah taala alam. Baik. Baik, ada lagi yang tanyakan? Fadhol. Kita cukup sampai di sini saja dulu ya. Kita cukupkan. Ini hanya melengkapi pembahasan yang kemarin saja. Ustaz, Afwan Ustaz. Fadhol. Agak keluar dari tema sih, tapi mengenai hadis yang tadi tentang zakat apa itu tanaman tuh. Bagaimana dengan kayak tanaman yang berjenis buah-buahan seperti kelapa, jeruk, coklat? Sama Ustaz hukumnya atau gimana? Zakat pertanian. Ya. Zakat pertanian itu ada dua jenis, ya. Yang termasuk makanan pokok, ya, dan yang bukan makanan pokok. Kalau yang termasuk makanan pokok, ya seperti padi, ya, dan saudara-saudaranya, ya itu jelas hukumnya. Tapi buah-buahan itu dilihat dia pakai air irigasi apa tidak. Nah, dia kalau pakai air irigasi supaya bisa tumbuh pertanian tersebut, akan coklat sebagainya, kalau butuh air irigasi dan air irigasinya bayar antum atau beli, maka di situ berlaku kaidah yang kita baca di hadis tadi. Ya, jadi masuk juga di situ tumbuh-tumbuhan, ya buah-buahan maksudnya. Jadi zakat hasil pertanian itu mencakup buah-buahan, bunga juga bahkan masuk, dan sayur-sayuran masuk. Ya. Tapi kalau buah-buahan, bunga dan sayur-sayuran itu nanti dia cara menimbangnya beda, ya takarannya yang beda, nisabnya yang beda. Nah, tapi kalau antum tanyakan ada zakatnya apa tidak? Ada zakat, ya ada zakatnya. Itu yang antum tanyakan, atau jumlah takaran zakatnya itu bagaimana? 6 Ustaz itu tadi. Jumlah zakatnya. Jumlah zakatnya juga. Yang antum tanyakan jumlah zakat buah gitu. 6. Baik. Jumlah zakat buah itu kita katakan tadi adalah 10%, ya. Al-usyur itu artinya 10%. Jadi kalau sudah nisab, ya, nisab itu artinya takarannya. Haul itu artinya waktunya. Jadi kalau sudah terkumpul dua hal ini, nisab dan haul, maka sudah wajib bayar zakat. Nisabnya berapa? Nisabnya tadi 5 wasak. 5 wasak itu kira-kira kalau anak tidak salah 600 kiloan. Ya, 600 kilo atau 700 kilo lah kurang lebih. Ya. Kalau Hambali yang mengatakan 800 kilo. Kalau Syafi'i kalau tidak salah 600 sampai 700 kilo. Itu 5 wasak. Jadi kalau sudah dapat 600 sampai 700 kilo dan sudah waktu 1 tahun, ya, maksudnya sudah 1 tahun dia nanam ini, maka sudah wajib dia mengeluarkan zakatnya. Sebanyak berapa? Sebanyak 10%. Berarti 10% dari hasil penjualan antum yang 700 kilo tadi. Ya. Misalkan dari 700 kilo ini antum dapat uang 7 juta, maka ya 10% dari 7 juta antum keluarkan zakatnya. Ya, zakatnya ya berbentuk uang bisa di situ, atau berbentuk hasil pertanian langsung juga bisa. Ya. Jelas? Jadi dia bukan per panen Ustaz ya? Per tahun. Per tahun. Haulnya per tahun bukan per panen Ustaz. Nah, jadi waktu pengeluarannya itu patokannya adalah sampai haul. Ya, haul itu artinya tahun. Ya, haul itu artinya satu tahun. Nah kalau per panen
ya. Kalau patokannya per panen, karena kan waktu panen tanaman itu beda-beda. Ya, kalau antum dalam satu waktu nanam tanaman yang berbeda-beda, waktu panennya beda-beda, repot tiap hari untuk bayar zakat nanti. Jadi dia akumulasi Ustaz ya dalam setahun itu. Ya, akumulasi hasil dihitung 1 tahun ini antum kira-kira nyampe nggak segitu gitu. Misalkan kalau sawah itu dalam 1 tahun itu bisa berapa kali panen itu? 3 Ustaz. 3 kali. 3 sampai 4 ya. 2 atau 3 ya. Ya, kalau di tempat tanah ada yang sampai 4 kali panen itu. Ya, tergantung musim juga sih sebenarnya. Nah, jadi dari 4 kali panen itu begitu. Ya, fihi nazar ya. Pembahasan zakat ini nggak segampang itu sebenarnya ya. Karena kalau kita melihat keumuman hadis ya, haul itu adalah masa kepemilikan harta itu selama 1 tahun maksudnya. Ya. Masa kepemilikan harta selama satu tahun. Akan tetapi ada para ulama yang mengatakan khusus untuk zakat pertanian syarat haul itu gugur atau tidak berlaku. Ya, berarti kalau menurut kita megang pendapat yang mengatakan haul itu gugur dalam zakat pertanian, berarti tidak perlu menunggu 1 tahun. Ngerti maksud antum? Nah, jadi kalau menurut pendapat itu ya, jadi ana sarankan antum buka di kitab Muyassar di situ. Nah, antum baca pendapat mana yang dipegang di situ, pakai yang itu. Nah, jazakallahu khairan. Baik. Ada lagi yang menanyakan, Fadol? Ya, jadi satu lagi yang berkaitan dengan zakat pertanian tadi. Antum sebagai pemilik, kalau antum hasil panen antum sayur, buah-buahan, makanan pokok, itu antum harus ubah dulu nilainya sesuai dengan harga kebutuhan pokok antum. Patokannya itu harga kebutuhan pokok di waktu antum panen tersebut. Ya, di patokannya di harga di tempat antum gitu maksudnya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan di pembahasan selanjutnya, pembahasan tentang al-mujmal dan al-mubayyan. Ya, pembahasan masih kita di 10 pembahasan tentang lafaz. Kita sudah ambil al-amr, an-nahyu, al-am, al-khas. Ya, barusan itu selesai kita dari al-khas. Ini udah 4. Ya. Kemudian kita juga sudah ambil al-mutlaq, al-muqayyad. Ya, udah berapa? Udah 6. Tinggal kita ambil 2 lagi nanti, al-mutlaq dan al-mujmal dan al-mubayyan. Ya, kemudian sisanya 2 nanti pelengkap saja. Baik. Jadi pembahasan yang berkaitan dengan lafaz dalam usul fikih itu ada 10. Pembahasan yang 10 ini harus dipelajari terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam perincian tentang dalil. Ya, ini kita masih mempelajari cara membaca dalil. Adapun yang berkaitan dengan dalil itu sendiri, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, ya, kemudian Syar'u man qablana, Al-Istihsan, ya, dan seterusnya akan kita lihat nanti di kesempatan selanjutnya. Jadi usul fikih kalau kita mau melihat secara umum itu dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama tentang bagaimana cara membaca dalil. Kemudian kelompok yang kedua dalil itu sendiri. Kemudian kelompok yang ketiga syarat orang-orang yang boleh membaca dalil atau mengistinbat dalil. Ketiga kelompok ini ya, harus antum pelajari dalam usul fikih, dan kita belum selesai dari 1 kelompok. Jadi masih jauh pembahasan usul fikih ini. Walaupun kitabnya sudah sampai hampir setengah kitab ini ya. Halaman berapa kita ini? Ini halaman 112. Nanti masih pertengahan lah, kita bisa katakan pertengahan kitab sudah ini. Ya kan, tapi sebenarnya masih banyak pembahasan-pembahasan yang tidak ada di dalam kitab ini. Maka saya sarankan antum untuk terus mencari literatur dari kitab-kitab yang lain, jangan hanya fokus di kitab ini saja. Apa yang dijelaskan sedikit di sini antum cari rinciannya di dalam kitab-kitab yang lain. Hakaza talibul ilmi, begitu talibul ilmi harus punya rujukan yang banyak. Kalau nggak punya kitab, ada internet, manfaatkan. Ya, ada maktabah syamilah. Ya, antum tinggal cari, insyaallah semua literatur ada di situ. Baik, wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.